Kayaknya musim depan bakalan ada tim yang bangkrut nih. Senah mah sumber dananya berasal dari judi online di luar negeri. Agak masuk akal karena tidak punya basis supporter, otomatis pemasukan tiket belum ada, sponsor juga belum terlalu banyak, tapi bisa nyieun itu nyieun ieu, bisa mawa pemain itu pemain ieu anu alalus jeung mahal. Senah mah oge, Persib rada kabawa-bawa diomongkeun. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya juga meminta maaf bobotoh, beberapa hari tidak upload konten karena qadarullah sakit 3 hari. Ini juga masih dalam keadaan sakit sebenarnya, tapi toh lami teuing teu bikin konten jantena maksakeun. Mudah-mudahan bobotoh selalu sehat semuanya, dan saya juga meminta bantuan kepada bobotoh untuk banyak komen di kolom komentar YouTube saya agar menutup komentar-komentar judi online yang ini akan berhubungan dengan pembahasan kita sekarang. Ribu pisan bobotoh, abi terus ngeblokiran, terus ngehapusan ratusan tiap hari gitu kan. Tapi tetap aya deui, aya deui, aya deui, aya deui. Mereka punya jutaan akun yang memang dengan menggunakan web, dengan robot. Jadi ketika dihapusan teh aya deui, aya deui, aya deui. Hese bobotoh. Dan salah satu caranya adalah dengan bobotoh banyak komentar agar komen-komen judi ini tertutup oleh komentar bobotoh saalam dunya. Nah, bobotoh saalam dunya, kita tahu sekarang sedang ramai ada salah satu tim yang memang dipertanyakan sebenarnya. Kalau dulu dipertanyakannya itu dua sama Bayangkara. Bayangkara kan sponsornya bukan nggak ada ya, ada tapi sedikit, tidak punya supporter, tapi kok bisa dana loba, bahkan bawa pemain-pemain alalus dulu Bayangkara yang sekarang udah ke degradasi dan udah masuk lagi untuk musim depan di Liga 1. Nah, ada salah satu tim lagi, saya tidak akan sebutkan timnya lah ya, saya yakin bobotoh juga tahu. Tim itu begitu superior sekarang, bahkan dibanding-bandingkan dengan Persib Bandung. Karek ge aya di Liga 1 gitu kan, anak baru lah bisa dibilang. Tapi udah bikin training center, mawaan pemain anu alalus dan mahal. Bahkan membuat standarisasi pemain di Liga Indonesia itu jadi tinggi gara-gara tim ini. Bahkan beberapa kali berebut pemain dengan Persib Bandung, dan Persib Bandung dalam tanda petik kalah saing dengan dia karena masalah uang. Nah, masalah pendanaannya ini selalu dipertanyakan oleh supporter sepak bola di Indonesia. Dan akhir-akhir ini katanya, ini masih dugaan ya bobotoh, diduga mendapatkan sumber pendanaan dari judi online yang ada di luar negeri. Entah itu mungkin Filipina, Vietnam, Thailand, dan segala macamnya. Cuman yang paling terkenal itu Filipina kalau saya nggak salah. Bandar judi hungkul di sana. Nah, Senah mah masuk ke tim. Iya, saya nggak tahu nih apakah ini akan diinvestigasi secara lebih jauh atau seperti apa nantinya. Kalau memang judi itu mau online mau offline di ilegal di negara kita, ya mungkin apakah akan diproses, saya nggak tahu. Karena kan ini proses judinya di luar negeri. Jadi ada di peraturan luar negeri, hanya sumber dananya aja yang nggak masuk. Nah, saya kurang ngerti di masalah itu. Tapi intinya, bobotoh juga harus tahu, ini mungkin edukasi sedikit lah, bagaimana seorang tim atau sebuah tim mendapatkan sumber keuangan termasuk Persib Bandung. Ini semacam edukasi buat kita semua, dan mohon di diluruskan kalau seandainya saya salah. Yang pertama, sebuah tim itu sekarang udah bukan hanya sepak bola, itu bukan hanya sebagai hiburan masyarakat aja kayak dulu, mungkin zaman-zaman dulu sepak bola itu nggak bisa ukur hiburan, no, main di kampung-kampung. Tapi sekarang udah industri bobotoh, udah menjadi bisnis. Makanya itu kenapa Persib Bandung itu bentuknya kan PT, perusahaan atau perseroan terbatas gitu kan, atas nama PBB. Nah, PBB punya produk namanya Persib, dan PT PBB juga bukan hanya Persib saja produknya, banyak. Ada Diklat Persib, ada tim satelit gitu kan, ada juga tim putri Persib, ada juga basket Persib. Nah, itu kan produk-produk Persib Bandung. Jadi yang diurusi oleh PT PBB itu, maaf, produk-produk PT PBB maksud saya, dan yang diurusi oleh PT PBB itu bukan hanya Persib aja. Nah, sumber keuangannya itu berasal dari mana? Banyak, salah satunya dari penjualan tiket.
terus juga dari sponsorship yang masuk, terus juga dari bisnis-bisnis yang lain. Kalau di luar negeri mungkin udah bisa menghasilkan dari penjualan pemain, tapi kalau di Indonesia sepertinya ini belum ada ya, karena jarang sekali ada yang nebus pemain sesama klub gitu kan, entah itu di Liga Indonesia ataupun dari luar negeri. Yang terakhir saya pernah dengar itu Messi Doro dari Persis Solo yang ditebus oleh Dewa United. Itu yang terakhir saya dengar kabarnya. Tapi secara umum jarang banget, rata-rata udah free transfer baru pindah, free transfer baru pindah. Jadi pemasukan dari jual beli itu, dari jual beli pemain kayaknya belum bisa dikategorikan ada pemasukannya kalau di Liga Indonesia. Beda sama di luar negeri yang menciptakan banyak pemain-pemain muda bagus-bagus jual dengan mahal, itu masuk ke kas klub. Nah itu kan pemasukan Persib Bandung, dan Persib juga tentu banyak pengeluaran. Bahkan kalau saya gak salah kurang lebih Persibnya doang ya, PT PBB harus mengeluarkan uang untuk Persib itu sampai 500 M kalau saya gak salah untuk satu musim. Itu semua ya, operasional, makan pemain, gaji pemain, pokoknya semua all, kurang lebih segitu. Itu yang pernah dikatakan oleh Wahaji Umu. Saya mengutip dari Wahaji Umu, kurang lebih segitu. Nah, jadi pasti Persib juga harus bisa dengan profesional untuk membangun bisnis ini, karena keuangan yang baik, keuangan yang sehat, manajemen yang sehat akan menghasilkan sebuah prestasi. Jadi bagi saya agak kurang tepat juga Bobotoh kalau seandainya kita mengkritik, wah mikirkan duit hungkul, wah manajemen mah. Kalau bagi saya memang harus memikirkan uang, karena kalau tidak memikirkan uang, sebutkan banyak sekali, termasuk sekarang tim yang pernah jaya bahkan memiliki bintang terbanyak saat ini Persib pula terdegradasi. Sriwijaya ripuh karena manajemen dan keuangannya tidak baik. Cuman mungkin yang diinginkan Bapak itu balance antara apa yang diraup oleh manajemen keuangannya dengan apa yang dikeluarkan untuk Persib Bandung. Nah itu beberapa hal yang memang saat ini menjadi pemasukan Persib Bandung, yang otomatis juga ketika Persib harus mengeluarkan uang, contoh bikin training center, itu butuh pemikiran yang cukup berputar sekali otak manajemen itu Bobotoh. Walaupun Wahaji Umu pernah mengatakan kita katanya adalah saldo 500 M-an kalau saya nggak salah, 500-400 M waktu itu, lupa lagi. Cuman mungkin ya itu tuh saldo buat atau kas buat Persib secara keseluruhan bisa dijieun training center, tapi gaji pemain kumaha, operasional kumaha. Yang kita tahu untuk mengeringkan saja tanah yang mau dibikin training center itu kan butuh 40 M ya, 40 atau 50 M gitu kan. Itu satu hal yang harus dipikirkan, beda dengan tim lain yang kita sedang bicarakan tadi, yang sekarang diduga terkait masalah pendanaan dari judi online, langsung nyian gitu kan. Itu kan jadi satu hal yang pasti jadi pertanyaan juga untuk khalayak ramai. Sementara Persib Bandung yang terkenal kuat keuangannya, manajemennya kuat, bahkan beli pemain juga selalu mengedepankan value Persib, bukan hanya uang, agak kesulitan untuk bikin training center. Walaupun sekarang ya katanya mudah-mudahan benar ada pendanaan sampai 1,5 T. Mudah-mudahan aja ya itu benar, yang kita doakan mudah-mudahan lancar Bobotoh. Nah itu mungkin sedikit pembahasan tentang hari ini masalah judi online, dan Persib juga sebenarnya seperti disangkut pautkan karena memang harus diakui sebelum-sebelumnya ada lah ya yang warna hijau itu. Tapi sekarang insya Allah udah gak ada, dan mudah-mudahan Persib Bandung lebih baik. Segitu dulu pembahasan hari ini. Assalamualaikum.